Shalom, salam sehat selalu, sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita sejenak berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Korintus 6 ayat 2a. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ai didokdo, ditiki parasia doho hutangihon, jaladiari haluau doho hu urupi. Allah mendengar dan menolong engkau. Sejenak kita bernyanyi dari buku Ende 392 ayat 1. Sai pasia Tuhan Yesus, tu bagasan rohami. Sai mai Yesus, bege panuktuk nai. Sai pasia Tuhan Yesus, jakon itu rohami. Nungatike parasian, sotunjolo salpui. Nungatike parasian. Seorang pemudi yang sedang melakukan segala aktivitasnya suatu hari mengalami hal yang sangat dia tidak mengerti. Hati dan pikirannya menganggap bahwa dirinya tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Sebab semua yang dilakukannya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia memahami bahwa apa yang dilakukannya tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ketika dia didampingi dan diberitahukan bahwa Allah sangat mengasihi dia, Allah mengizinkan memiliki kehidupan hingga saat ini adalah sebagai waktu perkenanan Allah akan dia. Bahwa Allah mengizinkan dia untuk berubah, bertobat, dan tidak hanya menyesali diri sendiri, namun tidak ada perubahan. Sering sekali terjadi akibat kesalahan yang dilakukan seseorang, justru dirinya sendiri yang menghukum dirinya sendiri. Hanya menyesali diri, meratapi diri sendiri, namun tidak ada di dalamnya penyesalan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, dan berjanji untuk bertobat. Hanya menyesali diri sendiri terus-menerus yang akhirnya akan dekat kepada keputusasaan, ketiadaan pengharapan, dan di sana akan tempat yang paling baik dari kegelapan untuk berkuasa atas hati dan pikiran kita yang akan mengakibatkan ketakutan terhadap siapapun, seolah-olah orang lain menganggap rendah keberadaan kita di hadapan mereka, yang kenyataannya tidaklah demikian. Hati yang dipenuhi kegelapan itulah yang mengintimidasi kita sendiri, sehingga ketakutan dan hal-hal yang tidak baik lainnya memenuhi hati dan pikiran. Jika demikian yang dialami seseorang, maka Paulus mengatakan dia sedang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sebab Allah mengasihi kita, karena belas kasihannya lah maka dia hadir di dalam Yesus Kristus untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Allah kita sungguh sangat baik mengampuni kesalahan kita, menyelamatkan kita, dan menginginkan kita hidup dalam kebahagiaan. Alangkah menyedihkan jika diri kita sendiri yang terus-menerus hanya menyalahkan diri sendiri, menghukum diri sendiri, dan melakukan hal yang tidak baik lainnya. Jika kita menyadari akan kasih karunia Allah, tentunya kita yang menerima kasih karunia Allah dapat terlihat dari kehidupan kita sehari-hari yang bersyukur atas kasih karunia tersebut dan hidup di dalam kasih karunia. Kapankah kita menerima kasih karunia itu? Semenjak kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika kita tidak mengetahuinya atau menyadarinya, inilah waktu perkenanan ini. Tiki parasian, omma tiki parasiani sotung jolo salpui. Inilah waktu perkenanan Tuhan, dan dia selalu mau mendengarkan kita selagi masih waktu perkenanan. Ditangi hodohita, ditiki parasianon.
Allah kita sungguh sangat baik. Dia tidak menginginkan kita mati di dalam kebinasaan, tetapi Allah menginginkan kita hidup dalam keselamatan dan menerima anugerah pengampunan dosa. Inilah saatnya hari ini, saat ini untuk datang ke hadapan Tuhan. Sampaikanlah semua isi hatimu kepadanya. Sampaikanlah semua permohonanmu kepadanya di dalam doa dengan penuh kepercayaan. Maka Dia, Allah yang Maha Kasih, akan mendengarkan kita dan menolong kita dari segala kesesakan yang ada di hati kita. Bahkan Allah kita akan mengampuni setiap kesalahan kita yang kita akui di hadapannya. Kita menyesalinya, memohon pengampunan dari Tuhan dan berjanji untuk bertobat tidak mengulangi hal yang sama untuk waktu yang akan datang. Tuhan Maha Kasih mengasihi sahabat yang baik hati, berkenan atas kita, menyelamatkan dan menolong kita dalam menghadapi segala pergumulan masalah kehidupan kita. Allah Maha Kasih selalu mendengarkan kita. Inilah saatnya, datanglah kepadanya. Omma tiki parasian, sai pasiat Tuhan Yesus tu bagasan rohami. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh selalu datang ke hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk kami, untuk menjalani kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup menjalani kehidupan ini hanya dengan diri kami sendiri. Hanya belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami andalkan di dalam melangkahkan setiap langkah di dalam kehidupan kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.